Tuhan, kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur melalui pujian kami diyakinkan lagi bahwa hanya darah Tuhan Yesus yang berkuasa menjadikan hati kami baru dan bersih. Tidak ada kekuatan apapun di dalam dunia ini, baik itu uang, baik itu pemerintah, politik, para ahli filsafat, psikolog, pemikiran yang mampu menjadikan hati kami baru dan bersih. Hanya darah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepada kami firman. Kiranya Roh Kudus berkata-kata dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus menguasai hamba Tuhan yang berbicara dan menguasai kami yang mendengar. Hati, pikiran, mulut, telinga, perasaan kami sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, ada seorang gadis umur 25 yang jatuh cinta kepada seorang pemuda. Sama-sama orang percaya dan baik juga lah pemuda ini. Tetapi ada sesuatu yang kurang nyaman di dalam hati daripada orang tua si gadis ini. Sehingga mereka kurang bisa menerima pria itu. Karena anak perempuan ini mencintai papa mamanya, maka dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan pemuda itu. Lalu saudara, suatu waktu datanglah pria yang lain, jauh lebih tua, umurnya sekitar 40. Jelas bukan keinginan daripada gadis ini, tidak seganteng pemuda yang dulu. Orang percaya juga, anak Tuhan juga, baik tanggung jawab, pekerjaannya baik, hidupnya bertanggung jawab, sayang kepada orang tua. Dan terutama saudara, papa mamanya setuju. Papa mama dari si gadis ini setuju kepada pria yang lebih tua ini. Lalu kemudian saudara sekalian, berat hati si wanita, tapi dia melihat papanya yang sakit-sakitan. Dia melihat papanya yang sudah tua, dia tidak sampai hati. Ya, memang ini bukan tipe saya, kata si gadis itu bicara dalam hatinya. Tapi dia juga orang percaya, dia juga cinta Tuhan, dia juga bertanggung jawab dalam pekerjaannya, dalam hidupnya, tidak hidup dalam dosa. Dia juga sayang kepada orang tua dan seterusnya. Akhirnya mereka menikah. Si wanita itu di dalam hatinya kurang begitu mencintai si suaminya ini. Tapi dia belajar untuk mencintai suaminya, dia belajar untuk juga bertanggung jawab sebagai istri. Apalagi kalau dia lihat suaminya begitu mencintai papa mamanya, dia melihat kalau suaminya itu menggandeng papanya yang sudah sakit-sakitan itu, hatinya sangat terharu. Dia berusaha. Saudara sekalian, dia berusaha. Selama 15 tahun mereka menikah. Akhirnya dia mulai belajar untuk mencintai suaminya. Suaminya kemudian meninggal serangan jantung, saudara. Pada waktu istrinya baru belajar mencintai suaminya sudah umur 55 dan meninggal serangan jantung. Selama proses itu dia memaksakan diri, ini kalimat dari Patong, memaksakan diri untuk merelakan diri untuk dipaksa. Saya tidak berarti bahwa kemudian pernikahan harus menempuh jalan seperti ini. Tetapi hari ini kita mau merenungkan kalimat dari Patong, saudara, memaksakan diri untuk rela dan merelakan diri untuk dipaksa. Mari kita membaca bagian yang pertama, Lukas 23. Lukas pasal ke-23 ayat yang ke-26 sampai 28. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara sekalian, Yesus dibawa
keluar. Kalau kita membaca paralelnya di dalam Injil-Injil yang lain, dalam Injil Matius, Markus, Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Catatan ini bukan hanya catatan geografis, tetapi catatan ini adalah catatan teologis, ini adalah catatan spiritual. Yesus dibawa keluar. Karena di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam hukum Taurat, orang yang kena kusta itu dibawa keluar. Dia najis, dia jijik, itu sebabnya dia dibawa keluar. Jadi waktu Yesus dibawa keluar itu saudara, ini bukan hanya berbicara mengenai sesuatu yang bersifat geografis, bahwa penyalipan itu dilaksanakan di luar kota Yerusalem, tetapi saudara, ini adalah sesuatu yang teologis, ini adalah sesuatu yang supranatural, ini adalah sesuatu yang spiritual. Dibawa keluar, dia yang tidak berdosa menanggung najis dan kutukan kita orang berdosa, sehingga dia dibawa keluar untuk disalibkan. Dan Tuhan Yesus dibawa keluar untuk disalibkan dan dia rela. Tuhan Yesus rela. Saudara, di dalam ayat yang kita baca, saudara, dua cerita yang akan saya bandingkan pada pagi ini, saudara. Yang pertama adalah Kirene yang dipaksa memikul salib dan perempuan-perempuan yang rela menangis. Saudara perhatikan, Yesus menegur perempuan-perempuan, Yesus tidak menegur Kirene. Yang dipaksa belum tentu salah, yang rela belum tentu benar. Yang dipaksa belum tentu salah, yang rela belum tentu benar. Saudara sekalian, Simon Kirene dipaksa untuk memikul salib. Apakah itu salah? Tidak salah. Perempuan-perempuan itu saudara dengan rela mereka mengingisi Yesus, tetapi Yesus menegur mereka. Salah. Keliru. Yang rela ternyata salah. Yang dipaksa ternyata benar. Saudara, pikiran kita selama ini selalu bikin satu polarisasi, satu dikotomi, bahwa seolah-olah yang dipaksa pasti salah, yang rela pasti benar. Saudara lihat saja anak-anak remaja, gak ada anak remaja yang dipaksa main game, saudara. Dia rela, tapi apakah itu benar? Saudara sekalian, dia mungkin dipaksa mengikuti NRITC, dipaksa untuk mengikuti retret, atau dipaksa untuk les ini, dipaksa untuk les itu, saudara. Tapi kemudian saudara dia mengerti bahwa itu memang perlu, dia mengerti bahwa memang itu benar. Di dalam hidup kita juga sama, saudara. Banyak orang melakukan investasi dengan rela, tapi salah. Banyak orang melakukan investasi dengan rela. Tidak dipaksa, saudara, dia rela, dia punya perhitungan sendiri, dia berhitung sendiri dan dia mengatakan hitungan ini masuk dan dia melakukan investasi, tapi kemudian salah. Berkali-kali kita menemukan satu cerita yang sedih. Orang itu tidak mau persembahan, saudara, tapi uang yang hilang dalam investasi bermiliar-miliar. Coba kalau dia persembahan, jadi gereja, jadi gedung gereja. Yang paling celaka, orang yang tidak mau persembahan, tapi uangnya dipakai bayar pelacur, saudara. Itu dosanya double. Saudara, berapa banyak orang yang melakukan investasi dengan rela, tetapi salah. Dan saudara perhatikan, saudara, kalau semua orang mengerti, maka investasi bodong itu selesai. Kenapa investasi bodong masih ada terus? Karena selama masih ada manusia yang serakah, selama masih ada manusia yang percaya diri bahwa perhitungannya benar, dia akan terus melakukan namanya investasi, dan investasi bodong itu akan hidup terus. Saudara lihat aja, dari waktu ke waktu kan, ada orang yang kena berkali-kali di dalam investasi yang salah. Uang itu lenyap begitu saja, kumpulkannya begitu susah payah, tetapi hilang begitu cepat. Saudara sekalian, di dalam kita bekerja, kadang-kadang harus ada paksaan yang terjadi, misalnya pandemi, kita dipaksa untuk melakukan penyesuaian. Datangnya internet, saudara, komputer dulu ya, komputer kemudian internet dan seterusnya, saudara. Itu memaksa perusahaan-perusahaan mengadakan namanya strategic adaptability, satu penyesuaian strategis. Gak ada perusahaan mempertahankan terus menggunakan mesin tik dan pager. Secara perubahan itu mahal, memaksa orang di dalam perusahaan harus belajar,
Tetapi perubahan itu perlu. Itu hal yang dipaksa dan itu perlu, saudara. Sekarang nanti marketing, orang mesti menyesuaikan dari konvensional menuju kepada digital dan sebagainya, saudara. Saudara lihat di dalam cerita daripada Kirene dan para perempuan. Yang dipaksa belum tentu salah, yang rela belum tentu benar. Yang dipaksa belum tentu salah, yang rela belum tentu benar. Paling bagus memang kalau kita ngerti supaya kita rela yang benar dan tidak perlu dipaksa untuk yang benar. Itu yang paling bagus, tentunya nanti kita akan lihat dalam bagian-bagian berikutnya. Saudara, kota Kirene sekarang ini berada di Libya sekarang ini, saudara, kurang lebih 1.200 km di timur daripada Tripoli. Perjalanan begitu jauh dan saudara sekalian, Darrell Bock mengatakan bahwa kemungkinan besar Simon adalah penyembah Yahudi. Dia datang dari Libya, jalan begitu jauh ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Lalu sampai di situ dipaksa pikul salib, saudara. Bukankah ini hal yang sangat tidak enak? Coba saudara bayangkan kita jalan-jalan ke Eropa, lalu sampai di sana, saudara, mohon maaf ya, sakit masuk rumah sakit, saudara. Kok pakai masuk IGD segala? Kan ini jalan-jalan, saudara. Mungkin dia sudah tabung uang begitu banyak, sudah tabung uang begitu lama, saudara. Lalu sampai di situ dia harus dipaksa melakukan sesuatu yang bukan kemauan dia, yaitu dipaksa untuk memikul salib. Itu sesuatu yang sangat tidak enak. Tapi James Edwards mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Simon Kirene adalah orang pertama dalam seluruh Injil yang benar-benar menjalankan perintah Yesus untuk memikul salib. Simon Kirene adalah orang pertama dalam seluruh Injil yang benar-benar menjalankan perintah Yesus untuk memikul salib. Kalimat kedua, kutipan yang kedua dari ahli perjanjian baru, R.T. France. France mengatakan, ketika Simon Petrus gagal memikul salib, maksudnya menyangkal Yesus, Tuhan membangkitkan Simon yang lain. Ketika Simon Petrus gagal, dia menyangkal Yesus. Dia tidak taat kepada perintah Yesus untuk memikul salib. Tuhan membangkitkan Simon yang lain. Saudara sekalian, kenapa harus dipaksa? Karena ini adalah hal yang tidak terulang lagi. Sepanjang sejarah tidak ada orang yang pernah memikul salib Yesus kecuali Simon Kirene. Tidak pernah terulang lagi. Itu sebabnya saudara, kesempatan yang tidak datang dua kali itu harus dipaksa karena tidak terulang lagi. Banyak orang dagang mengerti, saudara. Kalau ada orang jual tanah harganya sangat murah, saudara tidak punya uang pun saudara utang untuk beli. Paksa sampai beli, paksa. Kenapa? Tanah harga seperti ini gak mungkin terjadi lagi. Gak ada uang pun paksa sampai beli. Orang dagang mengerti itu, saudara. Tetapi banyak kali di dalam hal-hal yang bersifat kerohanian, di dalam hal-hal yang bersifat pelayanan, kita tidak menjalankan itu, saudara. Banyak kita mengerti bahwa KKR regional itu baik. Tapi berapa banyak kita yang ikut KKR regional? Satu kali di GRI Kebonjeruk, saudara, kami umumkan ada KKR regional. Lalu selesai ibadah ada satu jemaat bilang sama saya, Pak, kita ini orang Kristen tidak beres. Saya tanya, kenapa Pak? Sekarang ada KKR regional di NTT, banyak dari kita tidak mau ikut. Tapi kalau ada proyek di situ puluhan miliar, malam pun kita jalan. Kalau ada proyek puluhan miliar, malam pun kita cari pesawat. Kalau perlu naik kapal, kita segera berangkat. Tapi KKR regional kita tidak mau ikut, saudara. Saudara sekalian, saudara lihat di sini, saudara, kesempatan yang tidak terulang lagi. Tidak pernah ada orang yang diberi kesempatan untuk memikul salib Yesus kecuali Kirene. Tidak ada. Satu-satunya. Itu sebabnya, saudara sekalian, dia akhirnya akan mengerti bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Markus di dalam catatan mengenai Kirene, Markus menambahkan dua nama, Simon, ayah dari Alexander dan Rufus. Kenapa Markus sengaja menyebut dua nama itu? Karena Alexander dan Rufus adalah
orang-orang yang dikenal oleh jemaat Roma yang menerima Injil Markus. Di dalam Roma 16 Paulus berkata, salam kepada Rufus. Saudara, ketika Kirene dipaksa untuk memikul salib, saudara sekalian, itu adalah satu kesaksian yang indah. Dia menjadi orang pertama yang memikul salib di dalam Injil. Dia adalah orang yang dibangkitkan seolah-olah menggantikan Petrus. Tetapi bukan saja demikian, Tuhan memberkati anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi orang-orang yang penting di gereja Roma. Saudara lihat, ketika dia dipaksa, akhirnya saudara sekalian, berkat Tuhan itu terus bukan hanya kepada dia, tetapi kepada anak-anaknya. Dan di dalam film daripada Mel Gibson, Passion of the Christ, di situ digambarkan saudara, Kirene waktu dipaksa memikul salib, istri dan anak-anaknya ada di situ, saudara. Seolah-olah mau menggambarkan anak-anaknya melihat dengan mata kepala sendiri, papanya dipaksa memikul salib. Saudara sekalian, ada hal-hal baik yang kita mesti berdoa. Seperti kalimat Pak Tong, memaksakan diri untuk rela, merelakan diri untuk dipaksa. Kita mesti berdoa, minta Tuhan, kalau memang ini adalah hal yang tidak bisa terulang lagi, kalau memang ini adalah kesempatan yang sangat berharga, Tuhan paksalah saya. Kita minta supaya kita dipaksa, supaya akhirnya kita mau, karena kesempatan itu adalah kesempatan yang tidak terulang lagi. Tapi anak zaman sekarang gak ada yang mau dipaksa, saudara. Jangankan bilang anak hamba Tuhan aja, zaman sekarang gak ada yang mau dipaksa, saudara. Kalau dipaksa mereka memberontak. Akhirnya banyak kesempatan yang hilang begitu saja, tidak kembali lagi. Kenapa, saudara? Siapa zaman sekarang? Bicara paksa ini dianggap kekerasan, dianggap, saudara, di dalam zaman postmodern ini violence. Jangan ada pemaksaan. Maka kesempatan itu hilang terus menerus, berlalu begitu saja. Saudara, sebaliknya perempuan ini, saudara lihat perempuan-perempuan ini, mereka menangisi Tuhan Yesus dengan rela tentu. Kita membaca penjelasan dari para ahli, mereka akan mengatakan bahwa perempuan-perempuan ini bersimpati dengan penderitaan Yesus, dengan ketidakadilan yang dialami oleh Yesus. Itu sebabnya mereka menangis, mereka meratap. Bahasa Yunaninya diterjemahkan sebagai memukul dada dengan sedih dan meratapi atau menangis dengan kata-kata. Tapi Yesus berkata kepada mereka, hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu. Saudara, ada penjelasan berikutnya yang kita tidak bahas, saudara. Yesus berkata akan datang waktunya, itu nubuat mengenai kejatuhan Yerusalem. Akan datang waktunya kamu menangis. Waktu Romawi menyerang Yerusalem, anak-anakmu mati di depan kamu, kamu akan menangis. Jangan menangisi aku, yang bermasalah bukan saya, kamu yang bermasalah. Kadang-kadang ya, kita lihat orang yang mengalami kesulitan, orang yang sakit, saudara sekalian, kita merasa kita itu baik-baik saja, hati-hati loh. Itu namanya sindrom teman Ayub, saudara. Kita melihat orang itu stroke, kita rasa sehat, saudara. Kita sekali kenal lebih parah dari dia. Jangan rasa dia yang bermasalah, kita yang sementara ini belum ketahuan. Kita lihat orang kena kanker, kita lihat orang bangkrut, kita lihat orang apa, saudara sekalian. Seperti kita baik-baik saja. Itulah kepercayaan diri yang menjatuhkan kita sendiri. Kita hantar teman kita pergi ke pemakaman, lalu masukkan ke dalam liang, kita berdiri di sebelah situ, lalu kita lihat, oh ini teman kita sekarang dimasukkan ke dalam kuburan. Dia sudah meninggal. Kenapa dia makan sate kambing, duren, tidak mau jaga makan, ya beginilah. 2 minggu kemudian sebelahnya kita, tanah yang kita injak itu kuburan kita 2 minggu kemudian. Itu yang kita injak itu, yang kita berdiri sebelah itu kuburan kita 2 minggu kemudian. Saudara sekalian, Yesus berkata yang bermasalah bukan saya, seolah-olah Yesus berkata begitu. Jangan tangisi aku. Kembali kepada poin kita, saudara sekalian, yang dilakukan dengan rela belum tentu benar. Yang dilakukan dengan rela belum tentu benar. Memang kita mau belajar, kalau bisa kita mengerti yang benar supaya kita melakukan dengan rela. Dan itu yang dibicarakan oleh Paulus di dalam surat Filemon. Mari kita buka bagian kedua. Surat Filemon. Surat Filemon ayat yang ke-13 dan 14. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu
Jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Surat Filemon adalah satu surat yang sangat bagus. Karena surat ini merupakan surat yang memudahkan kita untuk belajar bagaimana Paulus membangun argumen untuk meyakinkan Filemon. Kita bisa belajar tentang penginjilan, bisa belajar tentang apologetika, bisa belajar tentang bagaimana berargumentasi di dalam surat ini. Saudara, intinya adalah mengenai Onesimus, budak daripada Filemon yang pernah bekerja dengan Filemon. Dia melakukan kesalahan, lalu dia pergi. Pada waktu Paulus dipenjarakan di Roma, Onesimus bertemu dengan Paulus dan Paulus memberitakan Injil kepada dia dan Onesimus diselamatkan. Surat ini intinya cuma satu, minta supaya Filemon menerima kembali Onesimus. Itu ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Seluruh surat ini, Paulus kerahkan seluruh argumentasi untuk meyakinkan Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Paulus tidak menggunakan pendekatan memaksa. Dia bilang, saya tidak mau paksa. Di dalam ayat yang ke-8, aku punya kebebasan untuk memerintahkan, tapi saya tidak mau. Saya hanya minta, tidak mau perintah. Ayat 21, saya percaya kepada ketaatanmu. Pendekatan yang Paulus pakai di sini bukan pendekatan memaksa. Paulus mencoba membangun argumentasi, Paulus mencoba meyakinkan, Paulus mencoba meminta. Saudara, Paulus punya prinsip supaya yang baik itu jangan dilakukan dengan terpaksa tetapi dengan sukarela. Itu sebabnya dia menjelaskan. Saudara, berarti dari sini kita mengerti menerima kembali Onesimus adalah hal yang baik. Menerima kembali Onesimus adalah hal yang baik. Jadi Paulus coba bangun, ayo Filemon, kamu lihat. Menerima Onesimus itu adalah hal yang baik. Kalau kamu sudah melihat itu, seharusnya kamu rela. Dia dulu bukan orang percaya, dia sekarang sudah percaya. Dia dulu tidak berguna, sekarang dia sudah berguna baik bagi kamu maupun bagi aku. Paulus bilang, aku mau menahan dia dalam penjara untuk menggantikan Filemon, yaitu Onesimus dipanggil untuk melayani Paulus dalam penjara. Tetapi Paulus tidak mau melakukan itu. Dia mau meminta persetujuan daripada Filemon supaya hal yang baik itu jangan dilakukan dengan terpaksa tetapi dengan sukarela. Saudara sekalian, berarti apa yang menjadi pergumulan di sini? Pergumulan di sini adalah melihat atau mengenal hal yang baik, hal yang benar. Itu pergumulannya dulu. Harapannya adalah setelah kita memahami bahwa sesuatu hal itu baik, sesuatu hal itu benar, maka kita melakukan dengan rela. Itu harapannya. Jadi pergumulannya adalah bagaimana caranya. Kalau kita misalnya pendidikan anak ya, bagaimana caranya dia melihat ini hal yang baik. Kita suruh dia les apa misalnya ya, ngapain sih? Les piano ngapain sih? Les bahasa Jerman ngapain sih? Les apa lagi saudara misalnya. Kalau dia nggak melihat hal yang baik, saudara, memang susah. Memang susah. Dia merasa ya karena disuruh sama papa mama, saudara sekalian. Waktu kita mengantar anak kita pertama kali ke sekolah, dia marah-marah, saudara. Setelah sudah berapa hari, dijemput sulit. Dia masih main sama temannya, saudara ya. Gak mau pulang. Kenapa, saudara? Dia mulai melihat hal yang baik. Wah, ternyata teman-teman ini cerita gini, cerita gitu, saudara ya. Maka dia sudah gak mau pulang. Kita jemput sampai setengah jam, gak pulang-pulang. Kita turun, panggil, bentar lagi masih main basket, bentar lagi masih main futsal, saudara. Tapi pertama kali kita antar dia ke sekolah, dia marah-marah. Kenapa, saudara? Karena dia belum melihat hal yang baik yang ada di sekolah itu. Maka pergumulan kita yang pertama, saudara, adalah bagaimana supaya kita sendiri atau keluarga kita atau orang di kantor kita melihat hal yang baik, hal yang benar. Itu pergumulan yang tidak mudah dan di dalam hal-hal tertentu kita mesti meminta supaya Roh Kudus membukakan kepada kita untuk mengerti hal yang baik dan hal yang benar. Kalau bukan Roh Kudus membukakan kepada kita, kita nggak bisa mengerti. Kita susah mengerti hal yang baik dan benar itu kalau bukan Roh Kudus membukakan kepada kita. Kita susah mengerti hal yang baik dan benar itu. Kita perlu pertolongan daripada Roh Kudus untuk membukakan kepada kita.
Setelah kita melihat, wah, kita mau, kita rela. Saudara, meskipun orang itu begitu keras, itu seorang di India yang sangat keras menentang kekristenan, saudara, dia menganiaya orang Kristen. Sampai satu hari anaknya 5 sakit semua, saudara. Segala macam dokter tidak ada yang sembuhkan. Bawa kepada itu petinggi-petinggi agama juga tidak bisa menyembuhkan, saudara. Menyerah. Di desa itu ada seorang pendeta. Dibawa kepada pendeta itu. Tolong Pak doakan 5 anak saya, saudara. Setelah didoakan 5 anaknya sembuh. Dan biasanya kesembuhan ilahi seringkali terjadi di dalam konteks misi, saudara. Setelah didoakan sembuh, dia percaya Tuhan Yesus. Setelah didoakan sembuh, dia percaya Tuhan Yesus dan kemudian dia balik menjadi orang yang giat memberitakan Injil. Dan sekarang dia menghadapi banyak kesulitan karena dianiaya oleh orang-orang. Tugas kita adalah minta supaya Roh Kudus membukakan kepada kita supaya kita mengenal hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar itu. Dan kita berdoa supaya setelah kita mengenal hal-hal yang baik dan benar itu, kita rela melakukan, bukan dengan terpaksa. Tetapi saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, bukankah setelah mengenal hal yang baik dan benar kok masih bisa tidak rela? Itu hal yang wajar. Bukan hanya pada anak-anak kita, juga pada kita sendiri. Hal yang baik dan benar kita sudah mengerti, tapi kita masih belum rela. Contoh paling gampang aja, saudara sekalian. Datang ibadah tepat waktu itu kan hal yang baik dan benar. Tapi kan saudara susah datang tepat waktu. Kan kita memuji Tuhan, ya. Kalau kita nggak datang lebih awal kan kita nggak bisa menyanyi seperti tadi, saudara. Lagu kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus itu indah. Kita memuji Tuhan. Kapan lagi, saudara? Kalau nggak memuji Tuhan di hari Minggu, di mana lagi? Tapi kan kita tidak rela, saudara. Kita udah capek Senin sampai Sabtu, Minggu pagi harus bangun lagi untuk pergi ke gereja, saudara. Ya, kita datang, saudara, jam 10, 10.15, 10.30. Pokoknya psikologi kita sudah tenang. Sudah beribadah di gereja, ya sudah tenang. Nanti pulang sudah beribadah. Tapi sebenarnya kita tidak beribadah, saudara. Mungkin aja saudara kita di dalam ibadah tuh kita main-main HP. Atau mungkin kita duduk di luar, kita keluar ke toilet, balik lagi saudara kita main HP di luar. Lalu pulang kita punya psychological feeling, kita rasa oh sudah kebaktian. Kita pergi makan bakmi, kita pergi makan padang, kita rasa tenang, saudara. Kita membohongi Tuhan dan membohongi diri kita sendiri. Itu kan hal yang baik, ya. Beribadah tepat waktu itu kan hal yang baik, saudara. Kenapa masih belum rela? Saudara lihat di sini. Setelah melihat hal itu baik dan benar, belum rela karena yang baik dan benar itu mengganggu kenyamanan kita. Itu problemnya. Yang baik dan benar itu mengganggu ego kita. Yang baik dan benar itu mengganggu kenyamanan kita. Yang baik dan benar itu saudara saya mengganggu kenyamanan kita. Kita bisa nggak rela. Kita hamba Tuhan, ya, saya bukan hanya bicara, saudara bicara hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan, saudara, kalau ditegur sama Patong mau nggak? Kan Patong kasih tahu hal yang baik, saudara. Hal yang baik. Tapi kalau ditegur mau nggak, saudara? Kalau dipuji sama Patong mau kan? Senang kan dipuji sama Patong? Apalagi di depan banyak orang, wah dipuji sama Patong. Dipanggil naik ke atas, pimpin doa. Turun itu jalannya separuh terbang, saudara, ya. Tapi kalau dikritik mau nggak? Rela nggak? Jangan bilang saudara, jangan bilang hamba Tuhan lain, saya sendiri aja loh. Coba kalau dikritik Patong di depan banyak orang, mau enggak? Mukanya merah enggak? Rela enggak? Kan itu hal yang baik untuk kemajuan saya. Untuk kerohanian saya. Kan Yesus bilang, ranting itu bisa terus berbuah kalau dibersihkan. Supaya dia terus berbuah. Kan Patong dipakai Tuhan membersihkan saya, supaya saya terus berbuah. Mau enggak? Tak gampang, ya. Sudah tahu hal itu baik, tapi masih tidak rela. Kenapa? Karena itu mengganggu ego kita. Maka ketika Yesus berkata anak manusia harus diserahkan untuk menanggung banyak penderitaan, langsung Petrus bawa Yesus ke samping, tegur dia. Jangan. Kenapa, saudara? Penyalipan itu hal yang baik, tapi mengganggu egonya Petrus.
Petrus sudah berpikir Yesus itu Mesias, akan mendirikan kerajaan bagi Israel. Dia akan mendapat jabatan yang tinggi. Kok sekarang jadi pakai Mesias disalib-salib segala? Hal yang baik itu saudara kita tidak rela. Kenapa nggak rela? Karena mengganggu ego kita. Hal yang baik itu kita tidak rela lakukan karena mengganggu ego kita, mengganggu kenyamanan kita. Itu sebabnya saudara sekalian kita sulit. Kenapa Paulus harus panjang lebar menjelaskan kepada Filemon? Karena Filemon jengkel sama Onesimus. Filemon orang Kristen sudah tahu. Kalau dia sudah percaya Yesus berarti dia saudara. Tapi saudara menerima saudara lain lebih gampang daripada Filemon menerima kembali Onesimus yang pernah melakukan kesalahan kepada dia. Filemon kan orang percaya, sudah tahu kalau dia sudah percaya Yesus, dia saudara. Kalau dia saudara, saya mesti terima dia. Tapi kenapa Paulus harus menjelaskan dengan argumentasi panjang lebar untuk meyakinkan Filemon supaya menerima Onesimus? Karena egonya Filemon diganggu oleh kehadiran daripada Onesimus. Sama. Hal itu baik, hal itu benar. Kenapa kita tidak rela lakukan? Karena mengganggu ego kita, mengganggu kenyamanan kita. Mengganggu ego kita, mengganggu kenyamanan kita. Kalau kita sudah mengerti hal yang baik dan benar, seharusnya rela. Kenapa masih tidak rela juga? Karena yang baik dan benar itu mengganggu ego kita. Mengganggu kenyamanan kita. Itu yang membuat kita tidak rela. Maka kita mesti minta kepada Tuhan kekuatan untuk menyangkal diri. Supaya setelah hati kita dan pikiran kita mengerti sesuatu itu baik dan benar. Sekarang kita mau rela untuk lakukan itu. Karena kita mengerti, pikiran kita, hati kita mengerti. Ini sudah satu langkah lebih maju daripada Kirene. Kirene kan dia nggak ngerti, saudara. Pokoknya dipaksa sama prajurit Romawi, kan dia nggak ngerti, saudara. Sekarang ini kan sudah satu langkah maju. Satu langkah maju daripada Kirene, saudara. Di mana mengerti bahwa hal itu baik dan benar. Tugas kita adalah minta kekuatan Tuhan untuk menyangkal ego kita supaya kita rela. Yang mengganggu kita itu adalah kenyamanan kita. Kita bangun pagi nggak baca Alkitab, kenapa saudara? Aduh, tidur dulu aja deh. Gak usah lah pagi-pagi bangun baca Alkitab. Tidur aja dulu deh. Gak usah pagi-pagi harus doa segala macam, saudara. Apalagi hari Minggu pagi itu hari kesempatan kita tidur lebih panjang. Kenapa harus pergi ke gereja pagi-pagi, saudara? Saudara sekalian, ini adalah bagian yang kedua. Mari kita masuk kepada bagian yang ketiga. 1 Petrus pasal kelima. 1 Petrus pasal kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat 1 saya bacakan ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri, dan seterusnya. Saudara perhatikan, Petrus tidak banyak bicara mengenai tugas. Kepada para penatua termasuk hamba-hamba Tuhan, saudara, dia hanya bicara tugasnya cuma satu, gembalakanlah kawanan domba. Tidak ada lain. Kenapa Petrus tidak banyak bicara tugas? Karena tugas itu kita sudah ngerti. Kebanyakan kita sudah mengerti tugas, saya sudah ngerti tugas hamba Tuhan itu apa. Yang belum, yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita menjalankan tugas. Maka Petrus bicara 3 hal. Pertama, kondisi hati, jangan terpaksa tetapi rela. Kedua, dia bicara motivasi hati. Jangan cari keuntungan tetapi pengabdian diri. Ketiga, dia bicara model relasi. Yaitu jangan memerintah tetapi menjadi teladan. 3 ya. Dia bicara kondisi hati, jangan terpaksa tetapi rela. Dia bicara motivasi hati, jangan cari keuntungan tetapi pengabdian diri. Dia bicara model relasi, yaitu jangan memerintah tetapi menjadi teladan. Kebanyakan kita sudah mengerti tugas. Tugas sebagai ayah, ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Ada nggak mahasiswa yang nggak ngerti tugas sebagai mahasiswa? Tidak ada. Seluruh dunia tidak ada, saudara. Wah, saya nggak tahu ya kok mahasiswa harus bikin PR ya. Saya kok baru tahu ya. Semester 7 baru dia ngomong begitu, saudara. Tidak ada.
Semua kita sudah ngerti tugas. Maka Petrus tidak banyak bicara mengenai tugas. Karena kita sudah mengerti tugasnya apa. Yang kita harus perjuangkan adalah bagaimana kita menjalankan tugas. Kita sudah mengerti. Hamba-hamba Tuhan sudah mengerti tugas hamba Tuhan itu apa. Tidak perlu dijelaskan. Apalagi sudah melayani lama. Tidak perlu dijelaskan job desk. Sudah ngerti. Cuma bagaimana kita menjalankan tugas, sikap hatinya apa, motivasinya apa, modelnya apa. Itulah yang dijelaskan oleh Petrus. Kita sudah mengerti kok. Tugas kita sebagai ayah, sebagai ibu, suami, istri. Masa ada orang gak ngerti tugas sebagai istri apa? Dia udah ngerti. Sebagai suami dia udah ngerti. Saudara sekalian, Petrus berkata jangan dengan terpaksa tetapi dengan sukarela karena kehendak Allah. Bagian ini bisa kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-28 yang berkata, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Hei penatua-penatua, hei hamba-hamba Tuhan, ini adalah jemaat Allah. Jemaat Allah punyanya Tuhan. Ini satu hak istimewa kamu dipercayakan untuk menggembalakan jemaat Allah. Kamu harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dengan terpaksa tapi dengan rela. Ini punyanya Tuhan. Bayangkan kita diberikan satu privilege mengurus punyanya Tuhan. Punyanya Tuhan. Bukan punyanya manusia. Mengurus barang punyanya Tuhan. Kalau seorang di sini diangkat saya menjadi National Director dari perusahaan, seluruh perusahaan. Tapi saudara menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala jemaatnya Allah. Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Itu satu hak istimewa yang luar biasa. Maka Paulus berkata, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Sebab mereka ditebus, diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Darah Yesus itu yang membuat gereja itu menjadi mahal. Bukan karena di dalamnya banyak orang kaya. Bukan karena di dalamnya banyak orang hebat. Bukan karena di dalamnya banyak orang terkenal. Karena jemaat diperoleh dengan darah Tuhan Yesus. Itu berarti tidak bisa main-main. Untuk memperoleh gereja, untuk memperoleh jemaat, saudara, pengorbanan begitu mahal diberikan. Dan Paulus berkata, kamu ditetapkan oleh Roh Kudus. Maka hai para penatua, kerjakanlah pelayanan ini. Kalau kita gabungkan antara Paulus dengan Petrus. Hai para penatua, kerjakanlah pelayanan ini dengan rela, sukarela, dan jangan dengan terpaksa. Kita sudah mengerti. Kita sudah mengerti tugas kita. Kita sudah mengerti apa yang baik dan benar. Sekarang kita belajar minta kepada Tuhan untuk menjalankan tugas kita dengan rela. Rela itu berarti sepenuh hati. Sungguh-sungguh. Rela itu berarti bukan asal-asalan. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia pakai pikiran yang banyak, bukan pikiran yang sedikit, maka segenap akal budimu. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan berarti apa? Dia bukan dengan separuh energi, dengan seluruh energi dikerahkan. Orang yang mengasihi Tuhan, saudara sekalian, dengan segenap hati, bukan separuh hati, bukan asal-asalan. Kalau kita sudah mengerti ini hal yang benar, kita mengerti ini adalah hal yang baik. Kita mau mengerjakan itu dengan rela. Dan kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk sekali lagi kalimat Pak Tong tadi kita terapkan. Memaksakan diri untuk rela dan merelakan diri untuk dipaksa. Saudara, mari kita lihat beberapa contoh. Pada waktu kita mengasuh anak-anak kita, saudara sekalian, kita senang waktu kita melahirkan anak, istri kita hamil, kita senang, saudara sekalian, atau sebagai kakek nenek kita senang. Lalu kita mulai berpikir anak-anak itu sebagai hiburan. Kita mulai masuk ke dalam periode senang bermain bersama dengan mereka. Tapi tidak lama kemudian datanglah segala kerepotan-kerepotan yang harus terjadi dalam hidup kita dengan menangani mereka. Belum bicara membantah, baru kerepotan saja kita sudah mulai tidak rela. Kok jadi begini ya, kok jadi ribet. Ya, waktu anak saya masih satu, saudara, saya sama istri bawa mobil ke Semarang, saudara. Barangnya separuh mobil.
Saya bilang sama istri saya, anak satu barang separuh mobil, nanti kalau anak 2, 3 bagaimana? Terus saya bilang sama dia, anak 2, 3 masih mendingan. Yakub anak 12 barangnya berapa truk saudara ya? Saudara sekalian, mulai kerepotan itu mulai muncul. James Dobson mengatakan, anak itu membangkang mulai umur 1 menit. Waktu anak lahir di dalam kamar, dia bilang, kamar bersalin itu AC-nya kurang dingin, langsung dia teriak. Susternya gendong kurang enak, langsung dia ngamuk. Menit pertama, umur 1 menit, dia sudah melawan. Kenapa James Dobson mengatakan manusia berdosa? Maka anak itu membangkang bukan umur 3, umur 5, dia protes-protes, umur 7, saudara. 1 menit dia sudah melawan. Maka saudara kita mulai bergumul. Kita bersyukur ada anak, tetapi saudara sekarang kita mulai bergumul. Itu sebabnya seorang penulis mengatakan, kebanyakan orang Kristen mengeluh bukan untuk apa yang tidak ada, tapi untuk apa yang ada. Kebanyakan orang Kristen mengeluh bukan untuk apa yang tidak ada, tetapi untuk apa yang ada. Mengeluh karena Anda punya anak, atau mengeluh karena punya anak? Mengeluh karena Anda punya istri? Atau berkata cerewet? Satu kali saya di airport ada orang terima telepon, saya tahu itu istrinya karena dia berkata, kenapa ma? Kalimat pertama. Belum berapa detik dia kalimat kedua muncul lagi. Udah, kalau enggak saya mati ini. Kurang sedikit saya tanya sama dia, maaf pak, yang dimatiin HP-nya apa istrinya pak? Dulu waktu pacaran, saudara istrinya ngomong, sudah ya jangan dulu cepet banget, udah berhenti ngobrol dulu. Padahal udah berapa jam saudara. Sudah lama menikah, udah begitu lagi saudara. Saudara mulai tidak rela karena kerepotan. Ada penulis lain mengatakan begini saudara, kebanyakan orang tua menyuruh anak remaja diam. Padahal mereka sendiri yang mengajar anak remaja berbicara. Dulu yang suruh anak belajar ngomong siapa? Papa mama ya. Ayo ngomong papa, mama. Akhirnya anak itu setelah remaja terus papa, terus. Diam, jangan papa terus. Loh, dulu yang ngajari panggil papa siapa? Kan papa mamanya sendiri. Saudara kita belajar minta kekuatan Tuhan saudara untuk menjalankan tugas kita di dalam pengasuhan anak. Karena ada panggilan Tuhan bagi kita untuk membesarkan mereka di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Itu adalah paket. Ketika kita memulai sesuatu yang rutin, mempunyai anak ini memulai sesuatu yang rutin, kita masuk ke dalam kompleksitas yang menyedot namanya time and energy consuming. Menyedot energi, menyedot waktu karena memulai sesuatu yang rutin, kompleksitas. Wah itu rasanya memang saudara sekalian tidak mudah, capek. Capek itu sebabnya orang tua ketika anak itu tidak berhasil, dia sangat terpukul saudara karena dia merasa seluruh energi sudah dikerahkan untuk membesarkan mengasuh anak itu. Contoh yang lain saudara, orang itu merawat ikan hias, dia suka pelihara ikan saudara. Karena suka pelihara ikan, dia senang merawat ikan, dia belajar saudara dan seterusnya dan sebagainya. Lama-lama banyak orang konsultasi, lama-lama banyak orang berkata, Pak saya titip aja bapak yang beli. Wah, istrinya bilang kalau gini jadi bisnis saja. Kamu banyak pengetahuan, kamu banyak orang yang cari kamu. Sudah sekalian jadi bisnis saja. Seluruh bisnis kita yang lama kita jual modalnya kita masukkan ke sini. Oke. Lalu saudara mulailah bisnis yang baru namanya bisnis ikan hias. Ternyata setelah memulai sesuatu yang rutin, maka mulailah kompleksitas yang time and energy consuming itu tidak hanya mengurus ikan hias. Mulai mengurus ruko, mengurus akuarium, mengurus gudang, mengurus pompa. Saudara nanti kemudian mengurus karyawan. Kok ribet jadinya ya? Ribet. Mulai tidak rela saudara. Ternyata bisnis ikan hias bukan hanya urus ikan hias. Ternyata bisnis ikan hias itu surrounding activitiesnya sangat banyak. Wah kalau begini jadi ribet saya kan cuma mau pelihara ikan hias senang-senang saja. Tidak bisa saudara, memulai sesuatu yang rutin itu masuk ke dalam kompleksitas yang time and energy consuming. Kita mengerti tugasnya itu baik. Tapi kita harus menerima itu saudara. Itu sebabnya kenapa kita suka mengeluh saudara. Ya, orang tinggal di Menteng, pabriknya jauh saudara. Di Karawang, di mana saudara. Waduh macet. Sudah kalau gitu kamu bikin pabrik di Menteng aja. Ya tanahnya harganya 200 juta 1 meter saudara. Gak bisa.
terlalu mahal, mesti beli di Karawang. Ya memang begitu, saudara. Memang begitu. Memang begitu. Apalagi orang yang baru merintis usaha, saudara sekalian. Waduh, kalau dia itu perjalanannya saudara sama dengan perjalanan orang kerja ya. Dia tinggalnya di Bogor, ya dia punya kantor di Jakarta Pusat. Masuknya macet, pulangnya macet. Wah, bawa mobil. Mobilnya manual, saudara. Pagi 3 jam, pulang lagi 3 jam, saudara. Setelah sampai di rumah jalan miring kiri, saudara. Kopling terus ya. Setengah mati. Ya begitu. Itu realita yang kita mesti belajar, saudara, untuk rela bahwa ketika tugas itu Tuhan berikan kepada kita, ada kompleksitas. Ada kompleksitas yang kita harus terima. Tugas kita di gereja, tugas kita di dalam pelayanan, tugas kita di dalam keluarga, tugas kita di dalam pekerjaan, ada kompleksitas yang kita belajar untuk menghidupi itu. Mirip dengan orang berkata, saya belajar untuk menghidupi vertigo atau penyakit kanker, itu sama, saudara. Kita belajar untuk mengalami, di situ baru saudara mengalami, saudara, yang Alkitab bilang, anugerah Tuhan setiap hari selalu baru. Anugerah Tuhan itu cukup, yang dibilang kepada Paulus, saudara. Kita belajar mengalami itu di dalam kompleksitas. Kita belajar untuk terima, belajar untuk rela. Maka kadang-kadang kalau kita besuk jemaat, Pak, ada masalah enggak? Banyak masalah. Oh ya, apa masalah? Semua masalah. Loh nanti dulu Pak, kok jadi semuanya masalah? Kenapa saudara? Karena segala sesuatu yang disebut kesulitan itu dipikirkan masalah. Kalau kita pergi ke swalayan, kita ngantri waktu bayar, itu bukan masalah. Ya memang, saudara beli Senin pagi nggak bisa karena saudara ke kantor. Maka saudara belanjanya malam atau hari Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu semua orang belanja, ya pasti ngantri. Masalah kalau saudara sampai di kasir, kartu kredit saudara decline, itu baru masalah. Ngantri itu bukan masalah, saudara. Ngantar anak sekolah bukan masalah. Bukan masalah, kalau nggak mau jangan punya anak, kalau nggak mau punya anak jangan menikah. Itu kompleksitas, saudara, yang time and energy consuming itu, saudara, itu adalah bagian dari panggilan Tuhan, bagian dari kita memulai sesuatu yang rutin, sesuatu yang baru. Maka menikah itu bukan hanya mawar, jangan lupa, tapi kebanyakan duri-duri yang kita mesti gembalakan, mesti kita urus. Maka waktu Petrus berkata gembalakan dengan rela, berarti apa? Masuklah ke dalam kompleksitas yang saya tidak usah bicara, kamu udah ngerti semua. Tapi kamu harus mengerti bahwa ini panggilan yang baik. Yang kamu mesti terima, kamu mesti jalani dalam hidupmu sehari-hari. Kamu mesti jalani di dalam hidupmu setiap hari, rutinitas kita setiap hari. Saudara. Di dalam Jakarta yang memang begini. Kalau kita mau lebih gampang ya tinggal di daerah, saudara, tidak macet. Tapi juga ekonominya macet. Terbalik, saudara ya. Jalan macet, ekonominya, keuangannya yang berat, saudara. Di Jakarta ya 40 sekian juta maka ekonomi bisa hidup, saudara. Tetapi juga kemudian menjadi begini, naik kereta. Waktu dulu saya kuliah di UI, saudara, dosennya mengatakan, ya supaya hemat naik kereta. Akhirnya dicopet, ternyata keluarnya lebih banyak dari naik taksi, saudara. Masih mendingan naik taksi, karena hemat naik kereta, saudara. Setelah dicopet HP berapa juta, masih mending naik taksi, cuma berapa ratus ribu. Itu kompleksitas yang kita mesti belajar hidupi di kantor, di dalam pelayanan, saudara. Ketika Tuhan selamatkan kita masuk ke dalam panggilan pelayanan, berarti kompleksitas yang kita mesti terima, minta kekuatan untuk mengalami anugerah Tuhan dalam perjalanan itu. Yang terakhir, mari kita lihat 2 Korintus 9, ini penghiburan. Penghiburan, terakhir kita tutup dengan penghiburan, saudara. Setelah kita berbicara semua ini, kita tutup dengan penghiburan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita terjemahkan kalimat ini menjadi bagian-bagian yang lain. Allah mengasihi orang yang melayani dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang menjalankan tugas dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang mengasuh anaknya dengan sukacita dan seterusnya. Bukan dengan sedih hati, itu dari dalam. Atau paksaan dari luar. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sendiri juga memberi dengan sukacita. Tahu dari mana Tuhan memberi dengan sukacita? 2 tanda Tuhan memberi dengan sukacita. Pertama,
Tuhan memberi dengan segenap hati. Saudara lihat ya, dari mana tahu Tuhan memberi dengan segenap hati? Satu penjelasan, ketika Tuhan mengampuni kita, Dia mengampuni dengan segenap hati. Kenapa saudara? Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Tuhan beri anaknya. Berarti Dia sesungguh-sungguh enggak? Sudah beri anak masih kurang sungguh-sungguh gimana? Kedua, Tuhan berkali-kali berjanji setelah mengampuni kita, Dia melupakan dosa kita. Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu tandanya Dia rela. Sungguh-sungguh itu tandanya Dia sukacita. Orang yang tidak rela separuh hati. Orang yang tidak rela itu tidak sungguh-sungguh, saudara sekalian. Sungguh-sungguh itu tandanya Tuhan rela, tandanya Tuhan bersukacita. Dia mau mengampuni kita, maka Dia beri anaknya pun Dia rela. Dia mau mengampuni kita, maka setelah mengampuni Dia melupakan dosa kita. Dia rela. Lalu saudara lihat hal yang kedua. Dari mana tahu Tuhan sungguh-sungguh? Tuhan rela. Dia bukan saja sungguh-sungguh memberi, Dia tidak menyesal. Roma 11:29 berkata, Allah tidak menyesal akan kasih karunia dan panggilannya. Orang yang tidak rela biasanya menyesal. Ngapain tadi saya ke sini? Saya udah bilang rumah makannya enggak enak kok. Ya dia aja ngotot-ngotot terus, ya sudahlah daripada ribut, ya sudah biarin aja ngikutin maunya dia. Nah rasakan sudah enggak enak mahal. Saudara lihat ya, orang kalau enggak rela, dia dari awal enggak rela. Dia enggak mau ke rumah makan itu, cuma ya dia daripada ribut sama istrinya, ya udah enggak apa-apalah. Akhirnya apa? Nah gitu kan makanya. Saudara, Tuhan itu tidak menyesal. Memberi kepada kita Dia tidak menyesal. Dia memberi kepada kita saudara, Dia rela, Dia dengan sungguh-sungguh. Maka Alkitab berkata Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan rela. Maka di dalam ayat 8 dikatakan saudara, Tuhan berjanji Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Aduh jangan khawatir, kalau kamu memberi kamu takut kehilangan. Satu kalimat yang saya suka gaungkan belakangan hari ini saudara, adalah satu kalimat yang paling aneh. Orang pelit mengharapkan Tuhan jangan pelit. Saudara rasa aneh gak? Orang pelit berdoa, Tuhan berikanlah berkat kepada saya yang berlimpah-limpah. Tuhan cairkan berkat-Mu yang enteng Tuhan. Lu aja berat suruh Tuhan enteng. Yang gak masuk akal. Orang pelit mengharapkan Tuhan tidak pelit. Itu kalimat paling gak masuk akal. Tuhan berilah saya berkat. Dia sendiri aja gak ngasih siapa-siapa kok. Suruh Tuhan ngasih yang berlimpah-limpah kepada dia. Gak bisa saudara. Kita mesti tahu diri. Waktu Tuhan berjanji Dia akan memberi kelimpahan itu. Tuhan tahu kita ini terlalu pelit. Itu punya Tuhan aja kita masih pelit. Maka Tuhan bilang, tidak usah khawatir nanti saya tambah lagi. Tidak usah khawatir nanti saya kasih lagi. Kenapa? Saya tahu hatimu pelit. Kamu baru dikasih sedikit aja sudah langsung dikuasain. Gak mau lepas sama sekali. Akhirnya hilang juga. Hilang juga. Maka saudara kadang-kadang saya rasa dilema. Saudara, saya kan kuliah di Belanda saudara. Itu orang Belanda itu kan hidupnya sehat sekali saudara. Sehat sekali, pagi makan roti 1 slice, siang roti 2 slice, malam minum sup saudara. Sampai kurus banget saudara ya. Sehat, waduh luar biasa, naik sepeda, lapar tuh saudara cemilannya apel saudara ya. Kalau kita cemilannya nasi padang, cemilan aja ada nasi padang saudara. Kita kumpul di profesor, ada pendeta Ivan Raharjo, ada pendeta Audi, saya saudara. Makan lalu profesor tanya, kalau kami orang Belanda makannya sedikit, gimana kalau orang Indonesia? Pendeta Ivan Raharjo yang jawab, kalau kami orang Indonesia ya pagi bakmi penuh, siang padang nasi 2, ya sore bakso, malam nasi goreng penuh lagi, tengah malam masih ada Indomie 2. Sampai profesornya buka mulut, ini orang apa roh ya? Tapi saudara sekalian waktu pandemi saudara, orang Belanda banyak yang mati. Saya pikir apa saudara, masih untung kita, duren kita makan, kambing kita makan, toh mati juga. Daripada dia saudara, apapun tidak makan akhirnya mati juga saudara. Saudara sekalian, iya ya, memang kita mesti jaga kesehatan, memang kita mesti hati-hati saudara. Tapi jangan sampai kita jatuh kepada satu problem. Kita tidak rela. Yang Tuhan beri kepada kita itu kan dari Dia. Kalau Dia suruh kita kasih, kasih. Kalau Dia suruh kita beri, beri. Jangan sampai kita pelit sendiri mengharapkan Tuhan tidak pelit. Itu sangat tidak masuk akal.
Kita mau belajar. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita teruskan dengan seluruh khotbah ini, Tuhan mengasihi orang yang melayani dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang mengasuh anak dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang mengasuh orang tua dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang menjalankan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada dia dengan sukacita dan seterusnya. Itu keinginan Tuhan. Keinginan dia adalah jangan dipaksa tapi rela. Harap kita bisa melihat hal yang baik dan benar sehingga kita rela. Harap Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menyangkal diri sehingga kita rela. Dan harap kita terus memelihara kerelaan hati itu. Kalau sampai kita tidak bisa ngerti juga, biarlah Tuhan paksa kita untuk hal yang baik. Kita belajar di dalam peristiwa, dalam proses-proses ini. Memaksakan diri untuk rela dan merelakan diri untuk dipaksa. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berikan anugerah kepada kami, supaya kami belajar untuk memahami hal-hal yang baik dan benar yang Tuhan inginkan. Sehingga kami menjalaninya dengan rela, dengan sukacita, seperti yang Tuhan mau. Kalau kami belum mengerti juga, biarlah Tuhan memaksa kami, menarik kami, supaya kami tidak ketinggalan, supaya kami tidak kehilangan kesempatan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya jangan sampai kerelaan kami keliru. Karena rela untuk hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Rela untuk hal-hal yang salah. Seperti Iskariot yang dengan rela menyerahkan Yesus dengan inisiatifnya sendiri. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Kami percaya akan janji Tuhan bahwa Engkau mengasihi orang yang melayani, yang memberi dengan sukacita. Kami juga mau menjalankan akan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Beri kekuatan kepada kami untuk memaksakan diri kami untuk rela. Dan beri kekuatan kepada kami untuk merelakan diri kami untuk dipaksa. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.